Oke, selamat datang di Gogata Podcast. Bagaimana para viewer, sehat-sehat saja? Kembali kami mengingatkan, mini project ini hanya talk, share, dan interact. Dan tidak bosannya kami menyampaikan, kita dalam melakukan ini dengan protokol kesehatan yang secara ketat. Dengan mengingatkan untuk para viewer dan juga kami untuk mencuci tangan, memakai masker, dan juga physical distancing. Nah, tema kita hari ini mungkin sudah ada yang tahu, kita hari ini akan membahas sangat luas tentang when arts meet passion. Nah, tapi hari ini bintang tamunya juga spesial. Leo Hernandez. Leo Avandi. Oke, salah. Oke, kita ulang Kita ya. ulang ya. 3, 2, 1. Leo Avandi. Halo. Selamat datang tetanggaku. Selamat datang. Kita rupanya tetangga dan nggak pernah tahu loh. Iya Kok nggak bisa? sih? Oh iya, rumah kita sebelah, rumah kita dekat ya, benar. Gue yang di depan rumahnya, lu di belakang. Iya, kan? gue di belakang benar. Ya gue yang menjaga lu, karena di belakang kan. Tapi Gua kemarin selalu ada maling menjaga loh lu. kemarin. Hah? Ada maling loh kemarin. Ya banyak maling sana, ngutil, rampok. Oke, mungkin banyak yang nggak tahu siapa itu Leo Avandi. Mungkin juga banyak yang tahu. Saya mau tahu siapa itu Leo Avandi. Leo Avandi itu saya, salam kenal buat semuanya. Terus sekarang Leo Avandi ya Leo Avandi nggak ada berubah, tetap Leo Avandi. Berarti dari dulu sampai sekarang Leo Avandi yang sama. Yang sama belum Tapi berubah. kira-kira Leo Avandi ini berkecimpung di dunia apa? Mungkin asal usulnya dari mana? Jangan grogi gitu loh. Aku sekarang di dunia makeup, Yes. makeup artist kita bilangnya. Ya bergeraknya di bidang makeup, gitu sih. Udah berapa tahun di makeup? 3 tahun, sekarang udah jalan 3 tahun. 3 tahun berarti dari 2017 2017 awal. awal. Nah, berarti kan kena dong dampak, atau lu nggak kena sih kayaknya? Kayaknya lu nggak kena deh. Karena aku enjoy aja sama hidup ini, yaudah jalanin aja, jadi nggak kena dampak gitu sih. Menarik. Kenapa enjoy di dalam pandemi ini kan jarang orang Iya, bisa iya, benar. enjoy. Karena kalau orang punya profesi itu, oke, aku kerjanya ini. Kalau nggak ada kerja itu ya aku udah nggak ngelakuin apa-apa. Cuma kan aku di sini ada ibu. Yes. Ibu suka masak. Terus aku suka cuap-cuap sama orang, basa-basi ngobrol. Jadi ya sambil aku di sini karena pandemik, ya aku bantuin ibuku jualan online. Tapi enak kan makanan ibu kan? Of course, makan nanti kan ke tetangga nih, Iya. nanti main ke warung. Ya nggak mungkin dong lu bilang makanan ibu nggak enak. Pasti Iya. dong enak. Gua nggak promosi, tapi kan makanan ibu enak ya Enak, dong. enak. Ya tinggal yang orang-orang lain atau para viewer boleh coba. Bener. Emang asli dari mana? Aku lahir besar di Batam, ini ibuku ya. Iya. Kalau ibuku tuh Medannya itu di Langkat. Tapi bukan Sumatera Utara lah, cuma aku lahir besar di Batam. Berarti sama dong. Gua juga Medan sih sebenarnya. Oh iya. Cuma tapi lahir di sini. Sebegitu dekat. Jangan-jangan sebelum dilahirkan kita itu saudara. Dirimu tahun berapa? Gua nggak boleh dong diumumkan Oh, nanti iya. jadi para viewer jadi ini. Nanti gua nanya lo umur lu berapa? Gua nanya kenapa lu bisa terjun ke dunia makeup sih? Kan nggak banyak orang yang mungkin gua nggak ngomong gender ya, tapi kan nggak banyak bahwa cowok bisa menjadi makeup artist dan lu adalah salah satu orang yang spesial yang gua bisa bilang. Gimana awalnya jadi Iya. makeup artist? Atau lu tiba-tiba didorong Nggak orang ada tiba-tiba sih. jadi makeup artist gitu. Iseng sih, sebenarnya lebih iseng awalnya. Dulu tuh aku kerja dari zaman sekolah lah ya. Sekolah itu doyan gambar, lebih ke desain. Jadi kayak udahlah gambar baju, gambar manga, gambar orang. Terus aku sempat kerja di dunia bukan di dunia ya, di kantor perfilman Yes. di Indonesia. Cuma punya Singapura, itu kerja di studio film, Oke. pembuatan film gitu. Yang di Nongsa ya, bukan? Iya, Yang di benar Nongsa. itu. Pembuatan film situ, and then ternyata di situ tuh ada juga, karena aku di animasi nih yang nggak ada sangkut pautnya sama makeup sama sekali. Ternyata di belakang studio kita itu ada live shoot, yang film-filmnya itu benar-benar film untuk di luar, bukan film yang ditayangin di Indonesia. Jadi kayak aku ngelihat, terus ada yang nawarin, terus teman-teman juga, kenapa sih nggak mau jadi makeup artist? Kan lo juga dulu sering tuh main-main iseng make upin teman-teman lo. Ya udah, jadi aku coba, ya udahlah, mutusin untuk berhenti kerja dengan berat hati. Tapi itu masih kontrak kerja, jadi gue harus bayar penalti untuk keluar dari kerjaan. Terus gue mutusin untuk jadi makeup artist di 2017 awal. Berarti kan lu kayak nekat kan? Nekat. Tapi sebelum itu tadi gua bahas yang tadi yang lu bahas Nongsa Adventure Park ya kalau nggak salah atau apa ya? Nongsa Digital Park. Oh, Nongsa Tapi Digital itu Park. baru, sebelumnya itu Infinite Framework Studio. Oh iya Iya, Infinite. Kinema. Iya benar-benar itu yang
yang sepengetahuan gue hanya di Batam yang ada Ada. loh, yang kalau nggak salah, dan orang-orang Singapura, orang Orang Malaysia membuat film di sini. Iya, Dan orang-orang luar. 3 tahun lalu itu yang boomingnya yang jadi apa ya, jadi stuntman, terus yang Iya. jadi helper dan lain sebagainya, yang jadi Iya, orang-orang kita. Iya, Itu iya, film-film iya. luar sih kebanyakan. Ada beberapa artis yang kayak yang pemain film Thor, iya datang. Captain America, kaget gitu orang-orang loh. Itu di Berarti lu Batam. pernah ketemu? Lu pernah Pernah, ketemu? Nggak? pernah. ketemu? Ada beberapa yang pernah ketemu, tapi Ganteng kalau nggak? Ganteng nggak? oh, of course mereka Kalau gua rasa sih gede ya. gede, Gede, iya. gede tinggi ya, nggak yang itu ya. Nggak yang itu ya. Inside joke banget kita ini. Kembali lagi tadi yang mengenai influence dalam dunia makeup ini, lu di-influence sama siapa? Artinya kan lu nekat nih. Ini lu kayak orang gimana ya? Out of the Gua box. pengen orang, ya out of the box banget. Lu ada kerjaan, lu ada gaji tetap, lu nekat, lu ke makeup, belum ada kepastian. Itu yang benar-benar kayak tema kita, when arts meets passion gitu loh. Passion lu lebih tinggi daripada yang kebutuhan lu gitu loh. Jadinya lu nekat, dan itu nggak gampang loh. Gue pengen tahu senekat apa Leo Afandi itu. Nekatnya itu waktu itu gue bikin alasan. Yes. Gue ketemu produsernya. Pertama ketemu HR. Ketemu HR ngejelasin, Mbak, saya mau keluar, alasannya ya buat alasan lah gitu kan, buat alasan supaya aku bisa keluar nih. Ternyata si HR tidak mengizinkan. Kalau lo mau keluar lo harus bayar penalti segini. Lumayan gitu kan. Anjing. Iya. Boleh nggak ngomong gitu? Nggak apa-apa, di sini bebas. Brengsek semua Jadi juga kayak, boleh sini. Harus bayar sebanyak itu. Mhm. Ya kaget kan, jadi lo kalau mau lo ketemu produser, ya gue ketemu produser, izin sama produser, ya acting lah, nangis, ya nggak acting juga, yang beneran emang. Terus habis itu si produsernya cerit cut gitu nggak ya? Enggak, dia bilang ya udah kalau Leo mau keluar, alasannya jelas, silahkan, kita juga nggak nuntut kamu untuk, nggak menuntut kamu untuk tetap stay di sini, and then finally aku keluar, ya udah dari situ. Ada omongan supervisor aku di atas aku bilang kehidupan di luar itu lebih keras. Yes. Lo udah dapat kerja, lo dapat gaji per bulan, lo dapat enak, lo ngapain keluar gitu loh. Iya. Cuma di situ aku bilang, loh, gue kan orang Batam gitu loh. Iya. Gue besar di sini ya, gue tau lah gue harus ngapain. Tapi dalam hati, oke, and then gue keluar. Dan lu butuh tantangan itu untuk Iya. lu take it gitu loh. Itu kan pasti ya nggak gampang untuk ngeputusin dalam waktu singkat. Pasti lu tiap hari mikir dan lain sebagainya. Ada nggak sih orang influence atau menjadi sesosok orang yang mendukung lu itu, yang benar-benar suportif banget di pada saat itu? Mungkin keluarga, mungkin juga ada influencer, mungkin juga artis dan lain sebagainya. Teman-teman sih, lebih teman-teman yang udah ngerti aku kayak, oh Leo nih udah passionnya di situ. Iya. Lo keluar aja udah. Insya Allah kalau memang lo udah mutusin itu, rezeki itu Tuhan yang ngatur. Udah keluar aja gitu. Lo jalanin apa yang lo suka, udah gitu. Karena memang lingkungan penting kan. Kalau memang Yang lingkungan lo itu kalau bangsat ya jadi bangsat. Kalau lingkungan lo baik ya jadi baik gitu ya, loh. gue tadi sih ngomongnya agak halus, tapi kalau memang itu ya lingkungan bangsat itu jangan diikutin, oke? Jadi kita ini agak frontal hari ini podcastnya, tapi mungkin ya para viewer ambil positifnya. Tapi sebenarnya kita nggak frontal, sih. itu cuma bahasa, cuma bercandaan ya. Aslinya nggak begitu. Hanya hiburan, Hanya entertainment hiburan. untuk para viewer. Padahal aslinya kita Lebih suci, kita juga mau kemana-mana juga permisi. Kan kita Tetaplah kita punya adab lah, kita punya attitude yang attitude yang lebih baik daripada situ ya. Oke, gua ngerti. Untuk menjadi makeup artist, apakah lu butuh autodidak atau lu butuh training sekolah dan lain sebagainya? otodidak. Otodidak. Sendiri, belajar sendiri. Lu pernah nggak dong, berarti kalau otodidak pernah dihujat sama klien dong? Lu makeup apa sih? Pernah lah pasti. Semua orang pasti pernah lah ngalamin itu. Oh makeup lo kenapa sih kok kayak gini? Ada lah, nggak mungkin nggak ada. Semua makeup artist yang sekarang posisinya udah On top. sudah on top pasti pernah ngalamin kayak gitu. Yes. Namanya Tapi juga- masa autodidak itu, sorry gue potong. Iya. Masa autodidak itu gue penasaran. Maksudnya gue nggak di bidang ini, tapi memang berkaitan karena kan gue IO juga. Sekarang gue host, tapi kan berkaitan tentang makeup itu tidak gampang walaupun autodidak. Itu kan apakah ada raut muka yang diinikan atau memang setiap muka, apalagi kalau paling basic secara logika keriput ya. Iya. Nah, lu makeup lu udah pengen nih, gue mau makeupnya segini gini sekali lihat muka aslinya beda, lu nggak bisa kecewa dan lu harus makeup, iya nggak sih? Iya, benar. Berarti autodidak itu nggak gampang dong. Otodidak tuh nggak gampang. Cara
nge-tackle down itu bagaimana gitu? Practice sih. Jadi lo harus practice terus setiap hari. Lo setiap practice lo foto. Oke, gue kurang di sini. Ntar gue practice lagi bagian-bagian mana yang lo foto sebelumnya. Oh, di sini gue jelek. Yes. Berarti next gue harus lebih perbaiki di situ. Gue harus lebih detailin di situ. Ya. Gitu. Kalau kamu ada kesempatan untuk kembali ke 3 tahun lalu lagi, apakah kamu bersyukur autodidak kamu atau kamu mau sekolah bidang makeup? Tetap bersyukur di otodidak karena gue belajar sendiri. Di situ gue nemuin gue belajar sendiri, gue tahu salah gue di mana karena di situ tuh kayak proses. Iya. Proses gimana cara lo dari nggak tahu sampai lo tahu basicnya aja deh dulu gitu loh. Jadi ketika lo tahu basicnya, kalau lo mau belajar sama orang silakan. Jadi gue juga ngajar orang juga kalau ada yang mau private ayo gitu. Cuman di situ gue saranin kalau lo emang nggak tahu dari awal makeup itu gimana, please lo buka YouTube, buka Instagram. Di situ tuh banyak yang nge-share gitu. Jadi better lo tahu basicnya, setelah lo tahu basicnya lo praktekin ke teman-teman lo belajar lagi 3 bulan aja. Ketika lo udah tahu semuanya, lo belajar ke orang. Jadi uang yang lo bayar buat private sama makeup artist nggak sia-sia gitu loh. Yes. Gue pengen share sama lu bahwa lu ngalamin nggak sih, mungkin generasi kita beda tipis, bahwa generasi sekarang tuh nggak mau proses gitu loh. Iya, mereka Cuma maunya mau sukses ya kan, orang tuanya kaya, kebanyakan ya, gue nggak bilang semuanya, bahwa kebanyakan ya orang tuanya kaya terus mau sukses, nggak mau terima prosesnya, nggak mau dari nol, enjoy the process itu. Bukannya kita mau sombong untuk edukasi sih sebenarnya, prosesnya itu sebenarnya enak untuk dinikmati nggak sih kalau lu flashback lagi prosesnya kita dari awal dari nol. Iya benar. Kalau gue ngalamin ya, saya ngalamin proses jadi oh gue bisa ya ternyata, kok dulu gue gini, ya Allah kok bisa ya begitu gitu. Jadi kayak ya setelah proses-proses itu dan sekarang banyak anak-anak yang milenial ya kita bilang, yang mereka bukan nggak mau ya, mereka lebih kebanyakan yang kayak lo bilang tadi manja ya, kita jadi lucu. Lo nikmatin aja dulu, lo belajar aja dulu, nggak segampang itu. Mungkin apa gue yang salah karena mikir oh mungkin tuh pas zaman kita begitu, mungkin zaman sekarang mungkin jauh lebih mudah gitu. Jadi pertanyaan di aku sendiri, apa mungkin kita yang seumuran ini nih prosesnya beda apa gimana sama mereka yang terlalu cepat gitu. Tapi memang kalau kita lihat dari podcast yang di ibu kota, yang kayak Deddy Kobuzer dan lain sebagainya, memang pernah bercerita juga yang gua dengar adalah orang tua sekarang itu udah berbeda dengan orang tua dulu. Kita zamannya pas saat kita yang kena pukul. Kalau misalnya kita menantang guru, kita kena pukul. Tapi kalau sekarang gurunya mukul, orang tua yang cari gurunya. Dan gue juga nggak bisa pungkiri kalau nanti mungkin kita punya anak, kita nggak pukul anak lagi gitu. Tapi dengan gue kembali lagi bahwa dengan orang tua gue yang ngedidik gue keras itu ya bisa kita jadi hari ini gitu loh. Lo juga pasti sering lihat deh anak-anak sekarang mungkin yang oke lah ya, let's say umur 5 tahun, 4 tahun kayak nggak ada attitude sama orang tua. Maksudnya teman mamanya, teman papanya kayak tiba-tiba ngomong sembarangan, ngusir, main-main yang main kasar. Kan nggak dididik. Kalau kita cuma apa-apa gebuk gitu loh. Jadi kita tuh bukan, ya kita nggak bilang orang tua kita jahat, cuma itu kan setelah kita udah besar kita tahu oh itu salah gitu loh. Itu gitu. Proses sih yang menjadi kita hari ini sih sebenarnya yang gue syukuri sih itu sih sebenarnya. Nah tapi kalau ngomong-ngomong tentang makeup ini kan menjadi sebuah satu keinginan banyak orang mungkin menjadi satu makeup artis, mungkin di ibu kota, di lokal dan lain sebagainya. Seorang Leo Avandi ini memakan modal yang besar nggak sih menjadi makeup artis? Gua nggak ngomong achievement lu, nanti itu di segmen selanjutnya. Yang pengen gua tahu itu adalah untuk menjadi makeup terkenal, lu butuh modal yang besar nggak dalam aspek keuangan, butuh waktu, butuh learning dan lain sebagainya. Di posisi sekarang apa yang sebelumnya? Di posisi sekarang boleh, posisi sebelumnya juga boleh. Kalau sebelumnya itu, kita dari sebelumnya aja ya. Sebelumnya itu kayak modelnya itu nggak terlalu besar. Yang penting niat dulu. Kalau dulu gitu loh. Berarti dulu murah. Berarti murah. Gitu. Dulu murah. Jadi kayak kita ini podcast realistis. Iya, kita realistis aja ya, kita bahas ya gitu. Jadi emang nggak perlu modal gede. Karena tuh tahun 2017 ya. Gue punya alat apa, gue pakai, gimana caranya alat itu bisa bikin muka orang jadi bagus. Jadi cantik sesuai kemauan klien. Nah, uang dari situ baru kita putar lagi untuk produk lagi. Sampai semua produk sudah numpuk, kita buat apa beli produk lagi, mubazir. Jadi barulah kita earn money. Tapi kalau untuk sekarang, posisi yang sekarang, udah banyak kenal teman-teman artis,
Sombong ya berarti ya. Bukan sombong, Oh, bukan sombong. oke. Jadi itu ini realistis Nggak, ya. Biar Kita bisa jadi ngomong- thumbnail, Iya, bisa iya. jadi thumbnail nanti. Jadi tuh kita tuh bener-bener ngomong realita aja. Modal untuk di Jakarta itu besar. Bisa sih modal kecil, cuma kalau untuk mau mencangkup semuanya itu modal gede. Kenapa? Karena biaya nongkrong, ketemu klien, ngopi, kita tuh butuh gitu loh. Kalau untuk masalah produk, ya itu nyicil lah sama kayak sebelumnya. Tapi untuk yang modal paling gede tuh adalah bukan uang. Yang di Jakarta ya, maksudnya yang aku sendiri ngalamin. Waktu, Dan juga moral ya mungkin ya. iya moral. Lu bagaimana bisa Sama komunikasi. iya dan sama sebagainya. modal peres itu Modal peres ya? itu di Jakarta peres banyak banget, orang peres itu banyak banget, dan aku tipe orang yang nggak bisa peres. Gue kalau nggak suka muka gue udah berubah, Iya. jadi better gue nggak mau ketemu, gue nggak mau kerjaan, gue tolak nggak apa-apa daripada gue harus peres sama orang. Iya, buat Gitu. apa? Buat Buat apa apa? menjadi dua muka gitu loh. Walaupun Benar. ya mungkin banyak orang akan bilang Leo gemulai dan lain sebagainya. Apa urusan lu Iya, sebenarnya? iya, benar. Hidup lu. Iya benar. Ya kan nggak ada yang melarang gitu loh. Iya. Yang penting lu bahagia, lu tidak peres, lu Iya. tidak mengganggu di luar dari yang lu bilang Jakarta butuh peres, dalam arti katanya gini loh. Gue pengen tahu sebenarnya ya. Gue kan jarang ketemu artis, gue jarang ketemu artis. Kalau gue ketemu artis juga artisnya gue buat jadi orang biasa gitu. Karena iya, Gue karena susah iya. hafal muka orang, Karena gue iya. hafal siapa artisnya. Jadi ya kayak pas bay aja gitu loh. Gue pengen tahu kalau lu nongkrong sama artis, lu ngopi misalnya, dibayarin artis atau lu bayar sendiri-sendiri sih? Mungkin banyak viewer yang penasaran juga. Oke, kalau sama artis nih ya, nih Iya, kalau ngeliat muka Nggak gue usah nih sebut namanya Iya. ya, mungkin Kalau sama nonton ya. kalau sama artis itu tuh udah semua sama mereka sih, karena kalau kerjaan bareng rata-rata artis tuh semuanya baik. Basically lah semua orang baik. Cuma ada beberapa yang sombong mungkin atau nggak mau ngobrol sama kita segala macam. Tapi kalau misalnya nongkrong-nongkrong gitu ya konsekuensi mereka gitu loh. Itu udah di mereka. Karena kalau misalnya meeting segala macam yang itu kita makan nih. Gue artis, lo makeup artis gitu ya. Oke, lu artis, gue makeup artis. Oke, kita meeting ya, Oke, gini Cin, sini ya. gitu kan. Oke, lo bilang oke Cin gitu ya kan. Oke, kita meeting segala macam ya gue yang bayar gitu, Oke. kayak dari makanan, nggak mungkin uang tadi dong, uang minum dong. Gue kasih tuh tahu ya. Ini gue pernah ngalamin, tapi di kota lain, nggak di kota Batam. Artis juga? Nggak artis. Oh, Ini bukan artis. Pertemanan gue lah. Gue takut aja teman gue nonton nanti. Jadi yang kumpul berenam. Jadi kan biasanya pasti ada di dalam komunitas itu pasti ada yang toke lah, pasti ada satu yang jadi bos Pasti, lah. pasti, ya kan? pasti. Nah bos itu kan nggak ikut, ya kan. Nah habis itu yang si pelit itu keluar dong. OVO lagi promo nih. Jadi bayar pakai OVO lebih halus dong. Kalau kayak lu bilang kan lu bayar masing-masing. Pakai OVO aja kan titnya sendiri-sendiri kan, diskon lebih besar. Itu boleh menjadi salah satu orang yang menjadi pelit dong. Iya kan? Iya, Asik nggak sih sebenarnya kalau misalnya pakai OVO dan lu gak usah bayarin punya orang kan. Benar. Jadi sendiri-sendiri aja gitu loh. Nah, menjadi ada pertanyaan nih. Waduh, susah amat namanya. Dari @asmir. Oh, ada pertanyaan juga. Iya. Apa tuh? Ya nanti ditulislah namanya, gue takut salah sebut. Halo, saya Asmir, makeup dari Malaysia. Mungkin Leo bisa say hi kepada viewer. Hai Malaysia, ya gitu ya. Oh, ini mungkin dia ini ya, berarti untuk pada Hazir, thank you from Malaysia watching me, watching this podcast and watching Leo. Gue tiba-tiba kalau ngomong Malaysia bisa jadi ngomong bahasa Inggris. Gue 3 tahun di Malaysia, gue 3 tahun Kuliah di Malaysia, tapi. kuliah di sana. Memang dunia ibu kota memang luar biasa sih. Bener. Lebih menantang, lebih ini juga. Ibu kota? Ya dong, Kuala Lumpur. Oh, Kuala Lumpur. Iya ya. kan? Bukan Sama lo tahu lagu ini nggak sih, kayak lagunya Alicia Keys? Yang mana? Yang Empire State of Mind. Coba sedikit. Yang New York itu. Aha. Ya itu lagunya kayak gitu. Ibu kota tuh begitu. Iya, gitu. memang yang keras. Apa kan. keinginan semua orang gitu loh. Yes. Nah, standar makeup Leo yang menurut makeup artis yang bagus itu siapa? Atau bagaimana? Gua nggak pengen sebut siapa sih, karena takutnya menjadi rancu. Standar kan. makeup artis yang bagus. Semua basic pada dasarnya semua makeup artis itu bagus. Ya, semua makeup artis itu bagus. Balik lagi ke mereka lagi, rapi atau tidak gitu loh. Tapi kalau untuk aku sendiri yang bikin aku bisa terjun di dunia makeup ini, aku sama sekali tidak melihat makeup artis Indonesia. Waktu belajar, aku lebih ke luar negeri, makeup artis luar. Makanya kenapa sekarang aku tuh selalu dijulukin kayak Hollywood style, Hollywood makeup artist. Kadang bahkan ada yang makeup artist di US, mereka tuh ngundang lo kapan sih ke US? Kenapa sih nggak pindah ke US?
Mereka selalu gitu. Ini korelasinya dengan tadi yang para viewer yang menyapa kita gitu ya, dari Malaysia gitu. Heeh. Jadi kan mungkin orang bisa bilang, "Ah Leo ngomong doang gitu loh dari luar negeri." Ini buktinya Malaysia yang say hi. Iya. Ini say hi from Malaysia. Leo gitu loh gitu. Banyak sih ya gitulah. Pokoknya standar itu kalau untuk aku sih balik lagi masing-masing. Yang penting rapi itu aja sih. Karena makeup sendiri itu tuh ada beberapa tipe. Ada yang Hollywood style, ada yang flawless, ada yang bold, ada yang natural. Yes. Banyak macam. Jadi balik lagi rapi atau enggak gitu loh. Balik lagi ke selera orang yang lihat. Tapi kalau sebagai orang awam misalnya kayak bold kan mungkin yang tebal alisnya dan lain sebagainya seperti itu kan. Mungkin occasionnya beda dan lain sebagainya. Tapi di pangsa pasar Batam, kita ngomong Batam, lebih arahnya kemana? Kalau Kebanyakan susah ya, kita ngomong kebanyakan. Susah ya. Kalau orang-orang Batam ini Kota spesial gua kota bilang. spesial ya. Lu mau ngomong apa sih sebenarnya? Yang itu Takut ya. salah ya, takut salah ya. Gua juga pengen ngomong, Bangsa gua bantu lu. pasarnya orang Batam ini karena tetap ya ini bukan ibu kota. Ini daerah, bukan ibu kota. Tapi kita dekat Singapura, cuma tetap nggak ngaruh. Ya, tetap nggak ngaruh. Orang sini tetap milih makeup bold. Nggak tebel nggak makeup. Yes. Nggak tebel ngapain bayar mahal? Ya. Oh, Kak, makeupnya tipis-tipis aja, foundationnya dikit aja. Terus lo pikir kalau lo makeup tipis-tipis harganya sama? Iya, dan- Harganya bakalan maksudnya harganya bakalan turun. Tetap sama karena itu proses. Lo mau tipis, lo mau tebel, prosesnya sama gitu loh. Boleh nggak sih gua analogi kayak martabak gitu? Emang Apa lu tuh? beli martabak terus lu bilang adonannya jangan terlalu banyak ya? Ya, Terus biar lu bayar murah. setengah? Enggak kan? Enggak, tetap. Makanya kayak gitu ya mungkin Iya, analoginya sebenarnya ya. gitu. Tapi banyak orang yang mungkin cek kamu terakhir, Kak tadi kan makeupnya tipis. Ada, tapi kalau nggak pas makeup ya. Kalau pas makeup gitu bener aku cancel langsung di hari H Iya, gitu. dia kan takut dong. Sorry, dia kan takut dong. Lu make upin dia setengah kayak yang di Facebook Iya. Facebook potong rambut lu komplain 3,5 gitu, dia kan takut. Mungkin setelah acara dia itu. Tapi ada ya, bener-bener ada ya. Tapi kalau misalnya pas udah hari H enggak, udah lebih ke gimana Before lah ya. Before mereka tawar-menawarnya gimana itu baru mereka jelasin. Tapi biasa aku udah jelasin, oke ini tuh udah segini nggak bisa dihituin kayak gitu. Tapi kalau menyambung tadi pertanyaan tadi lebih ke arah natural atau lebih apa? Atau lebih arah ke pelitnya gitu? Mereka pengennya natural, cuma lebih banyak ke pelitnya. Enggak lah, ini bercanda ya, ini bercanda ya. Jadi enggak. Tapi ada dong jangan sebagian tapi orang. iya ada sebagian yang gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga klien. Klien kan macam-macam. Lo sendiri juga gimana? Pasti banyak yang begitu juga gitu. Kalau gue ngalaminnya begini, artinya gue bagi 3 segmen. Jadi segmen yang kliennya enak, ya udah enak, udah titik, nggak ada koma lagi tuh. Klien yang misalnya dia tidak kurang memahami, tapi dia mau belajar, dia mau mengerti. Kayak misalnya contohnya kayak makeup, dulu jelasin, terus dia bilang, oh iya gue tahu, berarti dengan alatnya mahal, terus dengan makeupnya juga mahal, dengan yang lu beli, terus dengan skill lu, dengan proses lu, gue bisa hargai lu dengan seperti itu. Nah kalau misalnya yang segmen 3 ya udah pelit, terus nggak mau ngerti, ya udah telan aja lu dah, karena klien kita nggak bisa memilih. Jadi setiap klien adalah rajanya kita, tapi ya memang ya ngedek lah gitu Ya lah, kita telan harus aja ludahnya. Iya, harus ngeedukasi mereka juga sih. Yes. Seperti podcast ini, walaupun belum ada sponsor, tapi ini tetap untuk Tetap ya, edukasi. bagi siapapun yang mau ngesponsorin kita terima. Udah. Iya, oke katakan Leo banyak teman. Tadi ngomong alat-alat dah, gue baru mungkin gue nggak terlalu mengerti tentang alat-alat makeup, tapi yang pengen gue tahu itu yang pernah karena kan gue IO juga, jadi korelasinya pasti ini tidak terlalu jauh. Mungkin kan ada paket yang misalnya dengan brand-brand ini harganya begini, dengan brand-brand atau tools-tools yang seperti ini pasti beda. Apa yang membedakan sebenarnya? Kalau dulu sekarang udah enggak. Kalau dulu itu memang aku bedain kayak beberapa karena biar orang tuh punya pilihan. Karena nggak semua orang mampu. Yes. Gitu loh. Jadi dari brand ini tuh ngebedainnya adalah ini high end. Ini produk drugstore dan ini produk lokal. Lu tinggal pilih mau yang mana semampunya lo gitu. Bedanya apa high end sama drugstore? Mungkin bagi para viewer, kalau gua sih tahu sebenarnya, walaupun gua nggak tahu sih. Oke, kalau produk high end itu otomatis itu produk yang paling tinggi. Yes. Gitu loh. Jadi produk luar yang memang punya kayak warnanya yang pigmented, ketahanannya bagus, terus hasilnya halus. Kalau drugstore tuh in between lah antara lokal sama high end. Kalau produk lokal ya kita nggak bisa berharap lebih ya. Kita tahu produk lokal kita pada masa itu memang kualitasnya lebih bagus, jauh lebih nggak bagus dibanding yang high end, high end. Tapi sekarang produk lokal juga udah nyamain lah, udah
udah mulai bagus gitu. Jadi Gue boleh naik jujur nggak? Sorry, gue boleh naik jujur. Lu pakai barang KW nggak sih? enggak Karena nggak beresiko nggak sih di beresiko. Better lo pakai produk lokal dibanding lo harus pakai barang KW. Iya, karena nggak tahu kan. Mungkin produk KW-nya nggak ini, tapi karena KW-nya terus karena sial waktunya bisa bablas kan gitu. Nah kan? gini, kalau lo dari awal udah cheating, Yes. usaha lo nggak bakal lancar gitu You loh. will never grow up. Iya benar. Jadi ya udah apa adanya lo ya lo lakuin. Nggak perlu pakai barang-barang palsu gitu loh. Karena Tapi ini ada kan? ada orang yang begitu Ada gitu. kan? Ada. Tapi karena ini muka orang ya, kita Iya. klien kita nggak tahu. Kalau mukanya sensitif tiba-tiba mukanya rusak, Di hari spesial orang lagi. siapa yang bertanggung jawab? Karena Mungkin orang kalau mungkin di hari nggak bakal rusak. Iya. Setelah itu gitu loh. Karir lo yang rusak. Karir gitu. gue rusak gitu Iya kalau kan? misal gue pakai barang-barang. Berarti gitu. alat-alat tools makeup brand sangat menentukan untuk seorang kesuksesan Leo. Enggak sih, lebih ke personal sih, lebih ke diri kita sendiri. Kalau berarti itu hanya sekunder lah, yang mendukung. Pendukung. Baik lagi ke gue, ke orangnya gitu. Jadi produk itu masih ya bisa kita sampingin lah. Baik lagi ke kitanya sendiri, kita bisa grow up apa enggak. Tapi kalau misalnya lu pakai high end semua, kan lu lebih mencakupi orang yang mungkin menengah ke atas atau mungkin menengah yang berbahagia gitu loh. Kita kan nggak bilang menengah ke bawah ya, kita ngomong menengah berbahagia kan. Kadang-kadang bahagia, kadang-kadang enggak. Gitu. Iya benar. Tapi kalau lu pakai high end kan lebih mendorong Anda atau seorang Leo lebih ke papan atas, bukan begitu kah? Bukan. Berarti ada juga dong yang orang-orang kaya juga pakai yang Iya, yang kedua. cocok-cocokan. Dia cocok-cocokan kayak gitu. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa yang gua lihat akhir-akhir ini atau memang sudah lama juga, lu kan bergaul dengan artis ibu kota dan lain sebagainya. Yang pengen gua tahu bagaimana lu bisa ke sana. Walaupun ini tips and trick lah ya, tidak mengajarkan, tapi artinya juga lu hanya sharing. Bagaimana lu bisa sampai ke titik itu? Boleh minum, Apalagi orang boleh kaya. minum dulu nggak nih? Boleh ya. sampai sponsor Terima lah kasih, itu Rapidah packaging. Oke. Ini pertama kalinya lo podcast ada breaknya. Ini memang spesial ini. Biar lo nggak capek gitu. Oke. Tadi apa? Lanjut. Oke. Bagaimana seorang Leo bisa apa tadi ya? Gue juga jadi lupa. Lu bisa ke ibu kota, Gimana? ketemu Gitu, artis gitu. dan lain sebagainya. Mungkin banyak iri juga. Enggak lah. Kalau itu urusan orang masing-masing lah. Perspektif dong. Iya, gitu, iya. Itu pandangan dia. Itu tetap urusan mereka. Jadi gimana awalnya bisa ke ibu kota gitu ya. Jadi dari awalnya dari Batam juga gitu. Dari Batam ada beberapa artis yang datang ke Batam dan mereka butuh makeup, sampai teman-teman tuh yang di Batam yang nge-follow artis-artis itu, Kak Leo ini ada nih artis ini butuh makeup di Batam, coba kakak hubungin. Cuma kan aku tipe yang aduh segan deh, gak berani. Terakhir tiba-tiba ternyata ada beberapa artis yang manajernya ya, bukan artisnya, mereka ngubungin aku, WhatsApp aku. Terus ada juga yang paling berpengaruh banget itu bisa aku pindah ke Jakarta. Itu tuh karena aku ikut kompetisi brand lokal, acara tahunan. Kompetisi apa? Mungkin bisa disebutkan. Makeover, makeup artist hand untuk Jakarta Fashion Week. Nah di situ tuh yang bikin aku oke, gue putusin gue mau ikut lagi ini. Karena selama 3 tahun sebelum itu, dari awal 2017 itu, gue iseng juga coba, gak lolos. Ya udahlah, tahun depan ikut lagi, gak lolos lagi. Oh ya udahlah. Dan tahun ketiga ikut lagi, iseng nih, pas lagi di jalan lagi nyetir gitu. Ini kan udah mau Jakarta Fashion Week, kok nggak ada kabar apa-apa. Ternyata aku yang aku yang nggak ada interaksi sama si Kelewatan di email ya. bukan di Instagramnya si brand ini, okay. si makeover ini. Ternyata di makeover ini sudah nge-upload itu gitu, meng-upload bahwa kita lagi nyari makeup artist untuk Jakarta Fashion Week. Gue udah telat gitu kan, udah telat, tinggal hitungan hari lagi gitu. Oke, gue putusin, gue ikut, gue telepon teman, mau dong jadi model gue, boleh nggak jadi model gue make upin buat acara ini, please bantuin gue gitu kan. Nah, ternyata mereka mau, and then gue submit, ternyata gue di email, alhamdulillah gue lolos gitu, nggak nyangka juga, lolos nih alhamdulillah. Nah di situ ternyata tiket segala macem itu semua kita sendiri. Ya gue udah mikir ya gimana dong kalau gue ke Jakarta, kerjaan di Batam, otomatis gue nggak punya pemasukan gitu kan kalau gue harus di Jakarta selama 2 minggu. Cuma gue pikir lagi ya udahlah, rezeki Tuhan yang ngatur, jalanin aja dulu. Ternyata pas gue datang ke Jakarta ikut kompetisinya, gue kepilih
dan gue ikut workshopnya. Oke, gue putusin gue ke Jakarta. Yes. Setelah itu apa lagi tadi ya, setelah udah mengikuti itu Udah ada model, 3 hari udah lagi masuk, udah lolos. udah lolos, 3 hari lagi, 3 hari workshop itu 2 hari model mereka yang sediain. Ternyata gue lolos juga. Di situ tuh gue Model lu mereka Model dari sediain. mereka, model Terus dari yang tadi mereka. yang lu ngajak model berarti nggak jadi dong? model untuk di Batam, untuk Model cuma di foto Batam. yang disubmit Oke, ke oke. mereka Oke, gitu. oke. Pas 2 hari yang workshop itu gue coba tenang gimana caranya. Ini ada 20 orang dari seluruh Indonesia ikutan itu, dan gue cuma anak baru yang nggak tahu makeup gitu kan, ibaratnya masih baru banget lah. Underdog. Mereka tuh yang udah expert gitu kan. Gue pikir oh ya udahlah, Nothing tulus ya. ada nothing tulus lah, udahlah enjoy aja. Ternyata lagunya juga enak gitu kan. Pas lagi workshop lagunya enak, ya udah gue nyantai aja. Ternyata pas posisi gue tuh paling depan gitu loh, yang gue nggak bisa ngeliat orang ke belakang. Jadi pas gue makeup di depan, lagunya enak, gue ambil Enjoy. joget lah ya, enjoy, makeupin model, ngobrol. Gue liatin orang belakang, lah semua masih pada ngeliat kiri liat kanan, kayak grogi. Karena gue ngerasa ya udahlah, gue percaya sama diri gue, nggak mau lihat orang lain, fokus sama diri gue, yaudah gue lakuin. Ternyata selama 2 hari itu juga dinilai. Ternyata gue masuk ke 8 besar dan ditanding lagi di Jakarta Fashion Week. Nah setelah itu gue balik lagi ke Batam, mutusin, ya mah lu boleh nggak pindah ke Jakarta. Waktu itu beratnya karena ya gue anak satu-satunya, ya udahlah di Batam aja lah, mama sendiri gitu kan. Ternyata mama bilang ya udah pergilah main-main sana gitu, ya udah, karena konotasinya main-main, ya udah gue pergi gitu, cabut ke Jakarta main-main. Yang di hari keberapa itu kita Jakarta Fashion Week, ternyata ditanding lagi kan. Ternyata gue menang. Juara satu untuk makeover. Amazing. Makeover makeup artisan 2019 yang untuk ke seluruh Indonesianya ini. Gue menang juara 1, alhamdulillah banget. Kaget ya, ternyata selama 3 tahun ini gue mencoba terus dan gagal. Ternyata di tahun ketiga ini gue dapet. This is the moment. Yang gue nggak expect kalau gue dapet. Kaget karena gue pikir yang di belakang gue ini 7 orang ini jauh lebih bagus dari gue. Iya. Kadang-kadang kan kita seperti itu kan, karena when arts meets passion itu begitulah hasilnya. Enjoy. Iya, karena memang arts itu kan tidak bisa dinilai. Nggak bisa dibeli juga. Iya, tidak bisa dinilai dalam arti kata itu kan memang dia so special lah gitu loh, setiap art itu. Untuk Leo ada iklan. Ada iklan, ternyata belum ada iklan yang Iklannya masuk. belum masuk. Jadi emang kita harap lagi ada iklan. Iya, jadi dengan break ya tadi kita harapkan ada iklan-iklan itu. yang Iya. masuk. Oke, kembali lagi. Yang tadi kan menentukan kita ngomong sampai ke artis Jakarta. Nah, tapi kan memang lu prosesnya sebagai juara, gue congrats lu, gue akui kinerja lu, proses lu dan sebagainya. Tapi korelasinya ke artisnya bagaimana? Setelah lu juara, lu dikontak kah atau Enggak, bagaimana? lebih ya gue sendiri usaha cari teman-teman, ngubungin teman-teman. Ada nggak nih artis, yuk kita main-main. Cuma kayak ya masih malu lah. Lebih ke ya cobalah deket dulu sama teman-teman ini. Followin semua makeup artis di Jakarta, stylist, fotografer. Mencoba ngechat mereka, dibales ya alhamdulillah, nggak dibales ya udah gitu loh. Mencoba dulu lah. Seperti yang tadi menawarkan. barusan tadi gua ngomong itu kita kan, tawarin yang aja di dulu. chat, tapi nggak dibales. Yang itu iya. Tapi kan itu kan menjadi, gue boleh tahu nggak sih artis pertama yang lu kontak? Yang lu kontak ya, gue nggak bilang yang lu ketemu dan lain sebagainya. Yang pertama kali lu kontak pada waktu itu siapa? Siapa ya? Atau yang saya pengetahuan lu aja? Siapa ya? Yang pada saat lu juara, habis itu gue mau enggak, makeup ini. enggak. Berarti yang pertemuan pertama siapa? Pertemuan pertama artis setelah juara Atau atau inisial lah. setelah juara atau gimana? Setelah juara. Kalau setelah juara dan sebelum juara tetap balik lagi, aku tetap cinta sama Jennifer Rippel. Istrinya Arjun Perwira, karena selama itu yang gue tinggal di mana mereka ngasih tempat tinggal di rumah mereka, lo tinggal di rumah kita. Berarti orang yang sangat berpengaruh dalam karir lu ya, gitu loh. Nah, tapi kembali lagi, siapa aja artis ibu kota atau mode internasional yang sudah di make up sama Leo Avandi? Siapa ya? Beberapa lah. Nia Ramadhani. Nia Ramadhani, yes. Itu lu ke Singapura ya kemarin ya, sama yang Waktu itu iya, yang 2018 harusnya iya, ternyata 2017. Gue ke Singapura, cuma Nia nggak datang. Waktu itu ada Yasmin. Cuma gue nggak make upin kakaknya Nia. Oke. Make upin Nia tuh pas Di Jakarta. Habis itu? Jessica Iskandar baru-baru ini. Oh iya. Hits banget sih. Tapi kayaknya orangnya humble banget ya. Humble parah. Ya, Gimana lu lihat? Gue liat dari Instastory lu kayak Gimana dia di TV begitu dia.
Iya. Humble banget. Jadi Aura seseorang Kasih, yang biasa. Oh iya, Aura Aura. Kasih. Yasmin Wildblood, siapa lagi? Aurel Hermansyah, Hmm. eh, Artika Sari Devi, Indah Dewi Pertiwi, Rini Idol, Jennifer Iper juga. Hmm. Terus banyak sih, lumayan. Aku kalau disebutin sesuatu juga bingung. Kayak politician itu nggak ada ya, atau siapa gitu, atau misalnya sosok yang seperti Deddy Corbuzier. Belum ya? Enggak. Berarti semua Malaysia rata-rata cewek lah ya. Cewek. Nah, tapi berpengaruh nggak? Gue pengen tahu, maksudnya kayak dunia ibu kota begitu keras, habis itu dunia artis lagi. Apakah menjadi sosok Leo berubah? Terus habis itu kan dunia malam lu tidak bisa hindari ya. Gue bilang di luar dari makeup itu lu dunia malam pasti harus ada gitu. Untuk entertaining dan lain sebagainya. Iya, Ya, benar. lu ada yang bisa di-share nggak? Maksudnya untuk dari pengalaman lu? Kalau di Batam nih ya, udah deh gue putusin gue gak mau balik lagi dunia malam. Gue sempet dunia malam. Dunia malam itu benar-benar pengaruh gue bisa jadi gede gini ya karena dunia malam gitu. Gue kenal banyak orang entertain segala macam, kenal-kenalan segala macam. Pas di Batam mencoba, oke, gue nggak mau balik lagi dunia malam. Oke, gue fokus bantu ibu gue. Makeup aja udah cukup gitu. Dunia malam ya so-so lah gitu loh. Ternyata mutusin untuk balik lagi, untuk pindah ke Jakarta. Gue mau hidup lurus. Mau hidup lurus, oke, gue makeup, udah kerja capek, udah pulang balik tidur di kosan, paling keluar sama teman-teman makan. Ternyata nggak bisa. Tapi kan nggak asik loh, pasti Nggak dibilang bisa. nggak asik. Nggak Orang asik karena pas 2 minggu di Jakarta tuh bener-bener kayak anjing, gue ngapain di sini? Iya. Diem di kamar, nggak ada kerjaan, sepi. Ternyata setelah gue iseng masuk lagi dunia malam, Enjoy. baru kebuka lagi ya. Minumnya nggak ya kayak minum gimana, enggak, cuma ya kayak yang penting kenalan sama orang-orang barulah dapat relasi-relasi baru. Kalau gue pengen sharing adalah gue salah satu orang yang ini nggak perlu dijudge lah, anggap aja gue orang bodoh, bahwa gue di bidang IO itu dulu gue dunia malam dan lain sebagainya, benar-benar dapat banyak sekali klien, tapi lama kelamaan gue ngerasa kayak nggak dapat apa yang gue inginkan gitu loh, hanya kerja dan lain sebagainya. Jadi entertainment itu bukan berbentuk bener-bener karena gue suka, ya nggak sih? Lu udah ngalamin nggak bener-bener karena lama-lama kelamaan jadi pressure gitu loh. Do you feel in that moment gitu loh, menjadi lama-lama kayak pressure, terus kayaknya jadi lu lama-lama jadi kayaknya gue nggak di dunia malam ini deh, atau lu masih di dunia malam ini? Masih, tapi Sortir. nggak intens. Berarti lu sortir dong, berarti Sortir. kan beberapa teman nggak semuanya dong, karena kan memang yang benar-benar yang lu enjoyable gitu. Enjoy, loh. bukan kayak nyari untuk apa ya, untuk bisnis atau untuk bisnis, relasi enggak. dan lain sebagainya. Nggak mau cuma karena bisnis gue harus dunia malam, enggak. Gue nggak mau gitu. Gue mau enjoy dunia malam ya, bukan dunia malam yang aneh-aneh ya, lebih kayak live music, minum, dengerin. Kita kan nggak pernah ngomong yang aneh-aneh. Kok lu arahnya ke aneh-aneh? Kan bisa aja Ya duduk karena di lo lounge. karena lo tahu dunia malam kan Kan yang penting kan jam 9 ada dunia Iya, malam. Bisa aja iya. lu duduk di McD dan lain sebagainya. bukan dunia lain ya. Iya, bukan di dunia lain. Pura Ya, kesurupan terkenal nanti lu. Tapi treatmentnya beda nggak sih untuk seorang artis ataupun makeup untuk klien? Kembali lagi korelasi yang tadi Sama. pertemuan relasi dan Sama. lain sebagainya. Sama. Aku nggak bedain. Cuma ya mungkin sama aja sih ya, kalau sama artis sama klien sama-sama manusia ya, kita nge-treatnya ya sebisa yang kita, do the best lah. Ya, do the best aja lah untuk dua-duanya lah kan. Maksudnya ya ada kesempatan pamor di artis ya oke, why not gitu. Tapi mungkin lebih ke treat ini ya, lebih treat yang semua orang sama, tidak ada bedanya. Amazing. Tapi apa yang gue tahu lagi yang mengenai artis sih, pasti ada dong bahwa orang yang misalnya kayak teman-teman lu atau kompetitor lu atau misalnya sampai ke artis itu menjadi iri, lu bisa sampai ke ibu kota, ada nggak sih? Dari attitude lah, kita ngomong nggak live ngomong, mungkin live ngomong dia malu lah, dari attitude, bahwa dari achievement lu kita udah meminggirkan ya, bahwa achievement lu is achievement lu. Tapi kan pasti ada sosok yang jealous. Nggak tahu ya di belakang itu gimana, aku nggak tahu karena aku lebih nggak mentingin omongan orang. Aku dari awal ya aku kerja sendiri, semua sendiri gitu loh. Ya teman-teman ya support system lah mereka teman-teman. Tapi kalau yang seprofesi untuk iri segala macam itu balik lagi, itu buah pemikiran mereka. Ya. Itu urusan mereka. Mereka mau mikir apa-apa, yang penting kita baik. Ya udah gitu loh. Tapi nggak pernah ada yang nyindir lo ya? Wih, Leo ngeri, tapi temannya nggak teman hopeng. Heeh. Leo ngeri ya, makeup artis, nggak dibayar kali ya, atau gimana? Ada nggak sih?
Mungkin ada. Nggak, yang pernah lu dengar nggak Oh, ada? enggak. Nggak ada ya? Insya Allah enggak ada. Bagus lah ya berarti ya pergaulan lu. Nggak ada yang toksik ya? Iya. Berarti pergaulan Ada, gua ada. doang yang Ya, toksik. yang gitu. toksik ada. Cuma ya gue lebih milih, oke, gue jauhin dunia. Ya baiknya dunia malam itu. Iya, iya. Boleh dunia malam. Iya. Cuma jangan toxic people gitu loh. Jadi ya bergaul sama orang itu kalau buat susah lo buat apa? Gitu loh. Apalagi di Batam kecil gitu loh. Ketika satu punya masalah lo kena juga. Ya better nggak usah gitu loh. Ya kita say hi segala macam oke fine. Bye-bye lah. Hi bye. Itu Hi bye mama. iya, formal banget itu kan high bye. Tapi kalau misalnya tentang artis, ada nggak permintaan dari makeup, lu make-up artis yang paling aneh menurut lu? Kayak permintaannya dan lain sebagainya. Enggak sih. Atau yang lebih unik lah, gue nggak mau bilang keanehan lah, keunikan yang menjadi memorable-nya lu lah. Kayak misalnya si artis A bener-bener gue salut sama dia gini-gini, atau mungkin si artis B mintanya alisnya besar sebelah kecil sebelah, atau ada keunikan yang memorable. Ada. Yang gue nggak bisa lupa tuh ada satu artis, nggak usah sebut nama ya. Nggak usah. Kaget ketika gue makeup, mungkin dia ngelihat atau ada yang lihat juga nggak apa-apa ya. Jadi tuh kagetnya ketika pas gue makeup, kan gue ngikutin tone warna leher. Ketika selesai makeup, dia si artis ini ternyata nge-foundationin satu badannya. Jadi gue kaget mukanya jadi kuning karena gue ngikutin tone kulitnya, lehernya jadi putih. Nah situ gue kan jadi dihujat orang. Di situ banyak kelihatan kalau kita nge-post di Instagram kan insight-nya kita bisa ngelihat berapa orang yang nge-share, berapa orang nge-save. Di situ tuh banyak yang nge-share. Nge-share-nya di sini itu tuh pasti bukan karena orang itu suka. Karena hujatan. Pasti karena mau diomongin. Itu lihat tuh putih mukanya, putih lehernya, mukanya kuning. Sebenarnya kan karena gue nggak tahu, tapi setelah gue tahu ya nextnya ada job di luar itu, ya gue warnanya gue lebih putihin lagi. Gue nggak mau bahas tentang artisnya itu antara kulit dan ininya itu kan haknya dia. Tapi yang pengen gue bahas, lu menjadi viral kan bagus dong. Lu ngerti gak sih momennya gue? Sometimes with it. Iya, tapi kalau lo viralnya karena lo jelek, buat apa gitu loh? Tapi setidaknya orang tahu Leo Avandi. Iya, makeupnya. Tapi dari 10 kan, dari 10 itu kan 9 bagus, satu aja yang begitu, dan itu pun mungkin ada yang membela lu bahwa Pasti ada. Lehernya beda, memang beda, namanya artis, ya kan pasti ada yang bela lu dong. Gua adalah salah satu orang yang bela lu. Iya sih, Gimana tapi ya gue yaudahlah ya, nggak mau ribet, jadi ya udah nyantai. Mungkin banyak viewer yang bertanya, ini bukan pertanyaan dari gua, ini pertanyaan dari tiba-tiba dari viewer tuh, Apa tuh? telepati gitu kan. Apa tuh? Makeup artis itu bayar nggak sih? Lu dibayar nggak sih? Makeup artis atau makeupin artis bayar Makeupin nggak? artis. Dibayar. Kan kita masih ngomong artis. Dibayar. Banyak yang ngira aku nggak dibayar. Ya pasti. Aku juga kaget karena pas awalnya itu aku mau kayak ya udah nggak apa-apa, nggak usah bayar, fine gitu. Maksudnya kan gue makeupin lo kan, lo juga bantu gue untuk branding. Untuk branding. Ternyata gue dibayar. Gue juga kaget. Sempat ada yang gue tolak, udah kan nggak usah bayar, nggak apa-apa. Itu tuh gue di Batam posisinya. Dia minta makeup di Jakarta. Nah, dia nanya, kamu di mana? Di Jakarta kok kak. Jadi mereka tuh tahu itu aku di Jakarta. Jadi sorry. Sedih ya. Bersendawa. Kan kalau di sana kan kelihatannya sedih. Jadi itu gue di Batam, ya Allah gimana ya, mau pergi nggak ya? Artis nih gitu kan, happy gitu kan. Momennya dong pasti. Dan itu artis lama pasti lo tahu semua gitu loh. Kecuali artis baru, banyak yang kita nggak tahu. Itu artis lama dan semua orang pasti tahu. Ya udah deh, gue putusin, gue keluarin modal, gue beli tiket, hotel segala macam, nggak apa-apa deh, yang penting gue bisa make upin dia. Yes. Ternyata pas di hari H dia mau bayar, aku bilang ya udah kak, nggak usah, nggak apa-apa. Ternyata dia ngubungin lagi, dia ngubungin lagi dan dia bayar. Ternyata itu hitungannya sama aja kayak dia bayar 2 kali. yang kemarin sama hari ini gitu loh. Jadi tapi ya, lu nguntung dapat 2 kali dong. Berarti kan artinya untuk seorang artis memilih Leo itu kan berarti kan mungkin pertama orang bisa aja hujat lu itu karena gratisan, terus karena butuh panggung. Tapi untuk kedua kalinya itu adalah prestasi. Iya, dan dia mau repeat gitu kan ibaratnya. Berarti dia suka. Order dong. Iya, dia bener. suka dengan cara kerja lu, mungkin entertainment lu gitu. Tapi kalau boleh tahu fee pertama kali lu keluar itu berapa? 200.000 kah? Fee pertama kali keluar mungkin. Fee pertama kali jadi makeup artis. Ya. Bukan makeup artis ya dulu ya. Dulu masih kayak ya makeup. Jadi apa dong kalau makeup nggak artis. Makeup lokal gitu. Makeup daerah. Makeup artis daerah waktu itu ya. Karena kan makeup artis nasional nih. Yes, Batam bisa. Batam bisa. Lawan corona. Ya dulu pertama kali jadi makeup artis 2017. Yes. 100.000. Gila lu seriusan lu. Iya.
Seriusan anjing memang 100.000. 100.000. Berapa klien? Lu 10 klien lu Satu sejuta ha- habis lu nanti satu. Iya, pas hari itu gue hajar 13 orang dalam 4 jam. Amazing. Sakit punggung, berapa hari nggak bisa gerak. Tapi- Karena dulu di kepala nih, yaudah gue kerja, gue cari duit. Ya udahlah hajar. Iya. Ternyata sekarang ya Ya pada usia kita dulu bukan itu usia, memang- iya, bukan karena usia juga, karena sekarang lebih ke pemikiran gitu. Enggak, usia dulu kan memang benar-benar kita all out untuk kerja. Iya. Mau mati kan Ya, itu urusan kedua. Sekarang kita kayak mikir kesehatan gitu. Kesehatan Walaupun memang dulu. kita nggak setua itu, tapi kita memikirkan takut encok ya kan, habis Iya. duitnya dimasak, Benar, ya kan iya. masuk angin kerokan. Lebih ke Massage situ sih. ya, bener. Iya, massage yang beneran. Udah buka loh sport massage untuk sekedar info. Oke. Ini Tapi iklan gua nggak? nggak Ini berani. iklan nggak? Nggak sih, kita nggak terima massage rokok dan kondom gitu. Oke. Tapi kalau ada ya boleh silakan. Yang mana dulu? Ada 3 nih tadi. Sebut. Rokok, minuman keras, ya kayak Uus aja lah gua. Uus itu gua salut sih sama dia. Tadi bahas apa kita? Tadi kita bahas massage. Ya enggak dong. Yang dari misalnya dari Oh 100.000. ya 100.000. 100.000. Terus next dalam proses 3 tahun gua mau tahu range dong. Ah, pasti dong. Ya, makeup itu pasti ada yang mahal lah. Dibayar mahal, ada juga yang dibayar pada standarnya lu. Ada dibayar lebih. Gua mau tahu dong range-nya sekarang. Jadi biar orang para viewer juga edukasi bahwa proses 3 tahun itu lu bisa berubah gitu loh. Kalau untuk harga itu relatif ya. Yes. Semua balik lagi. Kenapa makeup artist mahal? Serius amat lu ngomong. Nih, kenapa makeup artist mahal? Jadi audiens juga harus tahu, mohon maaf ya, ini aku jelasin. Jadi biar kita sharing, kita edukasi kalian juga, biar kalian tahu kenapa seorang makeup artist itu harganya ada yang mahal banget, ada yang mahal aja, ada yang murah gitu loh. Kenapa bisa jauhnya harga itu bisa jauh gitu? 1 jam terbang, popularitas, sama pengalaman lah. Itu Yes. jam terbang pengalaman sama lah. Nah, itu yang bikin si makeup artist tuh jauh jadi lebih mahal. Nah, range aku. Kalau aku sekarang, kalian bisa DM aja untuk harga. Aku nggak enak nggak ngomongin harga. Cuma memang alhamdulillah jauhnya itu karena aku bisa menghargai diriku sendiri. Iya. Siapa lagi mau hargai diriku sendiri kalau bukan aku sendiri? Jadi lo udah tahu lo ngasih harga berapa, jebret segini mahal, berarti lo harus bisa mempertanggungjawabkan harga lo itu. Iya. Ya sekarang alhamdulillah udah dibilang gila-gilaan gitu. Cuma menurut gue itu masih standar. 10 juta. Maybe Bisa lebih, bisa lebih. bisa lebih gitu. Jadi itu Ya udah. pengen mau tahu untuk viewer mau tahu boleh langsung Tapi DM ya. untuk wedding ya, untuk nikahan, nah itu bisa di atas itu gitu. Ya dong, pengorbanannya lebih. Mm-mm. Berapa kali makeup dan lain sebagainya. Waktu, Yes. terus tanggung jawab. Iya. Karena wedding itu nggak segampang itu. Yes. Memang makeupnya kayak sama aja. Mungkin karena tipe makeup aku yang lebih ke natural. Kok makeup natural mahal banget sampai semahal itu? Tanggung jawab gitu, tanggung jawab karena ini hari pernikahan orang. Iya. Lo juga ya, lo juga kan di WO nih. Ini hari pernikahan orang, hari saklarnya orang, sekali seumur hidup. Masa iya kita buat jelek? Iya. Nah, Setuju. gitu sih. Memang lo harus all out sih. Dan juga memang kadang-kadang kan when art meet passion ini kan memang Tetap ya, balik lagi ke judul ya. iya karena agak rancu bahwa kayak let's say ada satu hari kita dapat klien. Nah, kliennya memang bayarnya rendah. Tapi memang kita memang mau menunjukkan totalitas. Tiba-tiba lu ditelepon di waktu yang sama. Lu bisa makeup gua nggak? Gua bayar 2 kali lipat dari harga itu. Nggak bisa, Nggak bisa kan? nggak bisa. Tapi di dalam hati kecil tuh pasti kita mikir Gue pengen. kan. Gue pengen gitu loh. Ini duit loh, ini duit loh. That's the Iya, point. That's the point iya. bahwa passion memang lebih tinggi tapi memang itulah art yang harus dihargai para penonton yang ada di sini ataupun calon-calon klien memang tidak gampang menjadi kita gitu loh. Iya. Hujatan itu pasti akan datang tapi yang penting bahwa si calon pengantin atau si makeup itu sendiri yang suka gitu loh. Yang kayak tadi leher yang beda belang mungkin dia suka, kita nggak pernah tahu ya. Pada ujungnya dia komplain ya kan. Iya, yang komplain bukan dia, tapi malah orang lain, netizen. Karena gue juga udah berapa kali ngulangin netizen ini selalu mewakili yang sakit hati. Jadi yang tersakiti itu nggak selalu sakit hati, Iya. tapi Udah mewakili dibales. gitu Udah loh. Jadi kayak lu ya nggak usah ngomong Leo itu bukan orangnya kayak gitu. Padahal lu biasa-biasa aja. Iya. Netizen selalu mewakili. Ada yang kayak kemarin masalah. Itu gila banget sih, maksudnya masalah tas gitu. Itu lumayan sih ya, itu tasnya nggak apa-apa lah ya sebut ya. Nggak Jadi apa-apa. tuh aku waktu itu ada acara. Yes. Aku di Jakarta, tiba-tiba temanku hubungin, "Le, ini kita ada acara Dior. Please datang. Gue sama nyokap. Lo sama gue aja barengan." Nah, di situ gue lagi di rumahnya Jennifer Ripple.
Nah, di situ tuh aku sudah ditawarin, Le ini ada tas Dior, kalau kamu pakai aja, bawa aja ke Batam. Ya kan gue sadar diri ya, gue siapa, gue bukan siapa-siapa. Ini tas orang mahal, Iya. mungkin harga bisa 100 gitu loh. 100 juta ya, bukan 100 ribu ya. Jadi 100 juta gitu loh. Ini tas orang, gue nggak mau kayak gitu. Gue niat kesini bukan untuk numpang hidup, gue mau kerja, gue mau fokus di karir gue. Nah oke lah, pas hari itu gue bilang, gue manggilnya Mami. Teman gue Sasha ngajakin acara Dior, gue pakai kaos aja nggak apa-apa ya, kaos hitam polos celana jeans gitu loh, yang emang nggak ada sangkut pautnya sama Dior. Lo seriusan gini, seingat gue ya, dia ngomong gitu, pakai aja tuh tas Dior itu, pakai aja. Lo mau pakai jaket tuh, jaket Gucci tuh banyak segala macam, lo mau jaket segala macam ada tuh, minta Ajun gitu kan, Ajun Prawira. Ya gue segan lah, tetap segan kan. Ternyata si Ajun juga orangnya baik banget. Dia pilihin baju gue harus pakai baju apa, sepatu apa, celana apa. Si Jennifer Apple-nya ngasih tasnya itu yang Dior. Oke, gue ke acara Dior, gue foto, cuma style by Jennifer Apple sama si Arjun. Yes. Tiba-tiba gue upload ke iseng lah nih, ya udahlah upload lah di feed, bagus nih, lucu. Tanpa gue mikirin gue mau sombong enggak gitu. Bukan pamer Karena ya. gue pikir ya ini baju lucu gitu loh. Gayaan semampunya gue gitu. Mungkin itu baju orang gitu kan. Tiba-tiba ada netizen komen dan gue tahu itu siapa gitu loh. Dia bilang, jangan ngaku-ngaku deh ini barang lo gini, balikin dong gini. Terus gue balas, emang gue ngaku itu barang gue gitu kan. Terus setelah gue pikir lagi, ini kalau misalnya komen itu masih ada di situ, komennya dia masih ada di situ, oke, orang baca, fine, nggak masalah. Cuma gue nggak mau ngundang orang untuk ngehujat orang itu, better gue hapus. Pasti pemikiran orang itu adalah, pasti takut nih dibaca orang, makanya dihapus. Padahal enggak, padahal adalah gue nggak mau mengundang orang lain masuk ke Instagram gue, komen di situ hanya untuk menghujat lo gitu loh. Iya. Better better nggak usah ada gitu loh. Mungkin orang bisa berpikiran bahwa dia takut orang baca, padahal kadang-kadang kita memikirkan bahwa kalau dia dihujat mungkin lebih parah ya nantinya Di Instagram itu bakalan jadi jelek gitu. Iya, iya. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi dari BabyBin88. Teman baik ya. Dia lagi di US itu. Dia lagi di US ya. Le, dirimu open minded nggak? Example. Terus kalau ada yang komen atau kasih advice ke dirimu dari yang komennya membangun tapi pedes sampai yang garing habis, gimana Le take action? Ya, aku selalu terima. Jadi kayak apapun itu kayak ada yang kurang, apapun itu kasih tahu aku. Karena manusia gak ada yang sempurna. Tidak luput Sempurna dari hanya kesalahan. milik Tuhan. Bisa. Dan Andra and the Backbone. Andra and the Backbone. Kita ketawa juga ada. Tapi memang benar kita harus open minded sih sebenarnya. wajib. Harus menerima feedback sih, walaupun sepahit apapun, sepedas apapun, terima aja dulu, baru saring, baru dikasih tahu. Anyway, thank you ya untuk BabyBin88. Pertanyaan 2 terakhir. Pekerjaan makeup nggak bisa jalan di masa sulit ini. Maksudnya tidak bisa jalan, melambat. Lu ada pekerjaan lain nggak selain dari ini? Ada. Aku ada usaha. Come on, promo. Oke, kalian yang mau makan siang sarapan itu ada. Ya lo bisa nanti lo lihat aja ya, karena rumah kita dekat. Aku buka warung sama Mama. Jadi itu warung dapur Mama Leo. Ya sebelumnya tuh kita jual peyek sama lumpia. Jadi kalau kalian mau ngecek, kalian buka Instagram. And then, sedih nih ya. Sedih ya. Sedih. jadi kalian bisa cek dapur Mama Leo. Nah di Instagramku juga ada tuh di bio aku ada tulis dapur Mama Leo. Aku punya warteg. Jadi itu emang konsepnya warteg gitu. Gue pengen orang makan ala-ala warteg gitu, sama paginya ada sarapan. Lontong sama nasi lemak. Konsep warteg nggak ada salahnya ya. Memang lebih asik sebenarnya. Memang kita apa adanya, hidup di zaman yang apa adanya gitu, nggak perlu ada yang disombongkan. Terakhir, tips menjadi makeup artis yang sukses menurut versi dari Leo Avandi. Makeup artis yang sukses itu berat ya, maksudnya sukses dari diri sendiri itu kita punya ini sendiri gitu. Kalau untuk aku ya semangat lah pasti, niat pasti, praktis terus, latihan terus, nerima advice dari orang, feedback segala macam. Jangan pernah malu. Never stop learning. Iya, never stop learning. Jangan pernah malu mengakui kalau kita itu salah. Ya udah salah, kita perbaiki. Ya praktis terus sih, rajin-rajin ngulik sih. Kalau aku ya rajin-rajin ngulik, lihat apa tren terbarunya apa. Ya,
Ya, biarkan haters itu berkembang. Haters biar aja. Biarkan berkembang, yang penting stay positif. Anyway, thank you so much. Ini segmen terakhir, segmen jawab cepat. Ini yang dari tadi yang lu was-was ya. Jadi jangan pikir ya. Lu gatel nih. Kalau nggak A ya B gitu ya. Oke. Yang pertama adalah makeup artist atau dapur Mama Leo. Makeup artist. Berarti dapur Mama Leo nggak? Mamaku yang ngurus. Oh, Mama yang ngurus. Memperkenalkan. Iya. Oke. Batam atau Jakarta? Jakarta. Berarti Batam tidak penting untuk Batam, mendapatkan duit. Kita sukses di Jakarta, kita bisa sukses dimanapun. Oke, berarti di ibu kota bisa menyebar ke Batam. Iya, Positif, Boy. Mencintai atau dicintai? Mencintai. Berarti kita di atas ya. Iya. Untuk mencintai dong. Iya. Positif kan, Benar. nggak ada yang ini kan. Benar. Ikuti tren atau idealis sebagai orang art? Oh, jawab cepet nih ya? Iya, jawab cepet nih. Ikutin tren. Ikutin tren ya, di mana harus berada kan. Kadang-kadang jadi salmon nggak enak gitu loh. Terakhir, Jessica Iskandar atau Nia Ramadhani? Jessica Iskandar. Berarti Enggak. Saya nggak ngomong, saya nggak ngomong ya. apa-apa. Enggak, ini kan cuma lucu-lucuan aja ya. Iya. Jessica Iskandar. Aku tetap milih Jessica Iskandar. Ya, dari pertanyaannya kan cuma atas atau bawah, jadi kita tidak Iya. mengarahkan kemana. Tapi kan nggak ada alasannya kenapa Iya. kan tidak dijelaskan mengapa alasannya. Iya, kalau misal boleh milih kan atau gitu. Karena Jessica Iskandar paling baru. Iya. Tapi kalau gue nanya kenapa? kalau kenapa? Karena Jessica Iskandar baru ketemu kemarin. Oh, lebih baru gitu. Lebih baru. Ya, takutnya nonton ya, gitu ya. Mohon maaf. Gue juga Enggak mohon sih, maaf. sama-sama oke sih. Iya. Sama-sama punya perjuangan. Iya. Kalau boleh memilih, kalau Kalau nggak boleh nggak apa-apa. Bener. Tapi Anyway, ya udah deh. ya nantilah kita Nanti sambung aja kita setelah ngobrol off. lagi. Anyway, thank you so much atas waktunya Leo Avandi. You are inspiring, terus Thank you. you never stop learning, terus lu open minded juga Iya. orangnya. Gua kira orang lu nggak asik awalnya gitu. Rupanya lu Orang lu juga. maksudnya lo Gua ngenilai lu nggak Oh, asik iya. gitu loh. Bukan orang lain, gua menilai. Kalau viewer mah selalu Iya. Leo Avandi is the Iya. best. Leo Avandi bukan Amin, artis yang amin, bagus. amin, ya amin. kan? Mungkin banyak haters lain juga kita nggak pernah tahu. Anyway, para viewer, thank you so much untuk yang udah nonton. Jangan lupa like, share untuk IG kita Gogata Batam dan juga Leo Avandi untuk Instagramnya. Iya. Terus juga jangan lupa subscribe YouTube kami Gogata Event Planner untuk kami tetap bisa berkarya, dan jangan lupa stay safe, stay at home and stay healthy. Thank you. Thank you.